Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia tata cara mandi junub yang sah dan benar. Mandi wajib atau mandi junub adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Tujuan dari mandi junub adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dibersihkan sebelum kita mengerjakan ibadah sholat. Adapun penyebab-penyebab mandi junub yang mesti kita kerjakan diantaranya karena 1. Berhubungan intim atau berhubungan suami istri. 2. Karena keluar air mani, baik itu tidak disengaja ataupun disengaja. 3. Karena keluar haid. 4. Karena keluar nifas. 5. Karena meninggal dunia. 6. Karena masuk Islam atau menjadi mu'alaf. 7. Karena melahirkan. Terdapat 3 cara mandi junub yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mesti kita ketahui. Namun, dalam video ini akan dijelaskan 1 di antara 3 cara mandi junub Rasulullah SAW. Bagaimanakah caranya? Yuk kita simak sama-sama. Diawali dengan niat, cukup dalam hati saja. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rangkaian yang kedua, mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu dengan kita melihat kondisi-kondisi bahwa dalam mandi junub terdapat doa-doa yang mesti dibaca atau dilafalkan. Jadi pada prakteknya, dalam kamar mandi kita membaca doa dalam hati saja. Berikutnya, langkah yang ketiga adalah membersihkan kedua tangan. Tentu saja, membersihkan kedua tangan itu mesti kita kerjakan sebelum kita memulai membersihkan bagian kemaluan dan dubur tersebut. Berikutnya, langkah yang keempat, membersihkan bagian kemaluan dan dubur. Disunahkan untuk mengerjakan mandi junub sambil jongkok. Kemudian juga kita boleh menggunakan sabun supaya tambah bersih. Tanpa kita menggunakan sabun juga tidak apa-apa, silakan saja dan sah-sah saja. Tangan kanan untuk memegang gayung dan tangan kiri untuk mencuci kemaluan. Bagian kemaluan dan dubur harus bersih dari hadas secara maksimal. Berikutnya, rangkaian yang kelima, bersihkan kedua tangan. Bekas tadi kita membersihkan bagian kemaluan dan bagian dubur, kita membersihkan kedua tangan hingga bersih. Boleh kita menggunakan media sabun supaya tambah bersih maksimal, seperti yang dicontohkan dalam video ini. Berikutnya adalah langkah yang ketujuh, mengerjakan rangkaian wudhu, seperti kita hendak mau melaksanakan sholat pada umumnya, seperti yang dicontohkan dalam video ini. Berikutnya adalah sesuatu hal yang harus kita perhatikan ketika kita mengerjakan rangkaian wudhu, yaitu kita boleh mengerjakan wudhu sempurna sampai mencuci kaki, atau bisa saja kita mengakhirkan mencuci kaki pada rangkaian tahap mandi wajibnya. Jadi tentu saja bisa kita pilih salah satunya. Dalam video yang dicontohkan oleh kami, dalam
rangkaian wudhu ini, rangkaian mencuci kaki kami akhirkan dalam rangkaian mandi junub. Jadi kita tidak sepenuhnya mengerjakan rangkaian wudhu, tapi kita mengakhirkan mencuci kaki di bagian paling akhir. Berikutnya adalah langkah yang ke-8. Langkah yang ke-8 adalah menyela-nyela rambut dengan tangan kita sebanyak 3 kali. Kita menciduk air, kemudian kita menyela-nyela rambut kita, tepatnya kulit rambut kita, dimulai dari bagian ujung sampai akhir rambut, kemudian menariknya kembali ke posisi semula sebanyak 3 kali, seperti yang dicontohkan dalam video ini. Berikutnya adalah rangkaian yang ke-9. Rangkaian yang ke-9 adalah mengguyur seluruh kepala sebanyak 3 kali, seperti yang dicontohkan dalam video ini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa mengguyur seluruh kepala juga kita bisa menggunakan media sampo supaya bersih maksimal. Tapi ini juga menjadi suatu opsi atau pilihan. Bisa kita menggunakan sampo atau tanpa menggunakan sampo juga tidak apa-apa. Tergantung dari kitanya. Mau yang manapun silahkan. Sekedar informasi, jika kita berhalangan menggunakan air karena sakit, boleh mandi junub diganti dengan cara bertayamum. Hal ini sebagai cara alternatif kita untuk menghilangkan hadas besar yang menempel pada tubuh kita dengan cara bertayamum jika kita sedang sakit. Setelah itu adalah rangkaian yang ke-10. Guyur badan bagian kanan pakai air, lalu bagian kiri masing-masing 3 kali. Jadi, kita mengguyur bagian badan bagian kiri dari bagian atas sampai dengan bagian bawah. Nah, kita lihat di sini diawali dengan bagian kanan, tubuh atas, lalu bagian bawah. Kemudian dilanjutkan dengan mengguyur tubuh bagian kiri atas, lalu bagian bawah. Kemudian yang harus kita perhatikan yaitu jangan lupa kita membersihkan lipatan-lipatan tubuh, ya, seperti lipatan-lipatan ketiak, tangan, lipatan kaki. Ini juga kita harus bersihkan secara maksimal, seperti yang dicontohkan dalam video ini. Berikutnya adalah rangkaian yang ke-11. Guyur seluruh badan sebanyak 3 kali. Dimulai dari bagian atas tubuh sampai bagian bawah secara merata. Seperti yang dicontohkan dalam video ini, kita mengguyur seluruh badan sebanyak 3 kali secara merata. Sehingga dalam proses ini tidak ada hadas yang menempel pada tubuh kita, alias tubuh kita menjadi bersih maksimal. Berikutnya adalah rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian yang ke-12, pindah tempat, lalu kita membersihkan kedua kaki. Nah, inilah adalah rangkaian membersihkan kedua kaki yang merupakan tahap dari wudhu yang diakhirkan pada rangkaian mandi junub. Demikian rangkaian mengenai tata cara mandi junub yang kami praktikkan pada video ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus ikuti kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga
ilmunya menjadi berkah bagi kalian semua. Amin.